Ini teman-teman lagi mau nurunin perkutut Pandu ya? Ya, ini setelah saya jemur dari tadi jam 3, sekarang mau kita turunkan. Ini perkutut Pandu. Nih teman-teman, perkutut Pandu lagi mau diturunin sama Pak Joko karena udah sore, udah mau maghrib, jadi ini harus diturunin. Ini kalau buat irama itu dikerek gini biar apa Pak Joko? Ya kalau lomba irama itu kan identik dengan kerean ya Mas. Jadi biar burung terbiasa dengan kerean toh. Nah ini Pak Joko ini membuat ini gantangan ini dari bambu ya? Iya. Ini saya kembali ke klasik. Ini teman-teman, kereannya kayu. Kayu ini Iya. biar klasik. Sebenarnya Pak Joko tuh bisa pakai apa besi itu, tapi memang Pak Joko itu kepengennya pakai kayu ini. Ini yang kayu itu pesennya di mana Pak Joko? Saya beli di Pasar Pasti. Di Pasar Pasti teman-teman, itu kalau yang mau beli kerekan di Pasar Pasti bisa pesen. Ini perkutut Pandu itu yang irama itu ya? Ya, irama lokal klasik. Ini perkutut Pandu apakah ada cirinya Pak Joko? Ini udan mas, Mas. Udan mas, ini Ya, teman-teman. Ini identik dengan udan ya, mas. infonya udan mas karena kuning-kuningan ya Mas ya. Oh iya, ini bulunya tuh beda ya. Udan mas ini ya teman-teman. Ini mas, mungkin dari matanya atau apanya, dari ciri-cirinya bisa kok bisa apa mentalnya bagus tuh mungkin dari. Kalau mental mungkin dari burungnya ya Mas ya. Cuman ini udan mas sama kakinya itu putih Mas. Putih, oh ini kakinya putih semuping. Ini menurut Pak Joko itu paruhnya itu gimana nih? Tebal apa tipis Pak Joko? Oh tebal ini. Tebal, hidungnya agak lebar. Ini bulunya itu panjang banget ya? Ya, burungnya gede. Burungnya gede ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Aja perkutut Pandu. Nah, ya luar kan? biasa. Udan Ini mas. nggak giras banget, tapi memang udah mendoro sama juragane Pak Joko. Ya teman-teman. Ini saya mau tanya-tanya lagi soal perkutut irama. Ini lanjut Pak Joko. Ini menurut Pak Joko istimewanya Pandu tuh gimana Pak Joko? Kalau dibilang istimewanya Pandu Mas, Pandu itu kalau dibawa lomba, terutama di kerek, ya, itu burungnya itu kayak ngerti banget. Jadi tidak pernah dia itu tidak bunyi. Hampir di setiap sesi dia full super power. Terus bunyi terus. Gacor dari awal sampai akhir ya. Gacor dari awal sampai akhir. Nah kemarin tuh saya lihat tuh memang apa tuh di lomba di Gedong Kuning ya atau di mana itu? Kota Gede. Kota Gede perkutut lokal irama klasik itu kan ini Pandu hat-trick juara 1-1 ya. Ya. Itu sampai sesi, juara 1 padahal setiap sesi itu 3 babak ya itu ya. 3 babak sampai juara 1 dan juara 1. Ya. Ini kalau boleh tahu settingannya perkutut gimana Pak Joko? Hampir sama Mas. Jadi pagi tetap saya keluarkan jam 5 ya? Bareng sama itu ya gacoran. Bareng gacoran. Cuman ada satu kali dalam 1 minggu itu burung tidak saya turunin Mas. 1 minggu? 1 kali. 1 kali di hari apa itu? Kita lihat cuacanya Mas. Oh cuacanya. Ya, jadi kalau sekarang itu cuacanya musim hujan, bahkan udah pernah juga semalaman kehujanan. Oh semalaman. Tapi tetap gacor ya? Ya jadi memang akan saya setting bahwa dia itu tinggal di alam bebas. Terus kalau di kerek itu identik dengan udaranya lebih kencang, identik dengan cuacanya lebih ekstrim. Jadi kita biasakan kita kerek itu dalam 1 minggu 1 kali kita tidak turunkan. Jadi dari jam 3 sore naik sampai besok lagi jam 3 sore baru diturunkan. Seperti itu. Itu settingannya ya. Perkutut apa nih? Pandu itu memang agak beda ya. Ada yang beda itu daripada gacoran yang tadi ya. Ya. Terus ini kalau masalah pakan Mas, Pandu ini senang sama jagung. Oh malah jagung. Nah, jadi ini jagung yang sudah digiling. Loh aneh toh teman-teman. Ya sebenarnya biasanya kan millet atau jewawut. Itu kok ini ternyata ada jagungnya. Itu ya Pak Joko ini nggak segan-segan atau nggak pelit ilmu. Ternyata ini Pandu ini ternyata ada settingan tersendiri, yaitu
dikasih jagung giling yang udah digiling ya ini ya. Jadi kalau di lokal irama itu fungsi jagung giling itu untuk ngelowong ke Mas, untuk ngelowong ke suara. Jadi yang mungkin dulunya burungnya biasa saja hur ketekuk, hur ketekuk, ini bisa hur ketekuk. Nah, mungkin ngelowong suaranya mungkin akan lebih matang lagi. Ini saya sudah hampir 1 tahun lah pakai jagung ini. Terus ada tambahan lagi, saya kasih di pinggir sana itu full jewawut. Ini kalau kasih jewawut langsung dimakan, Mas. Oh, jadi yang ini biasa? Ini biasa, tapi untuk irama, ini saya kasih jewawut. Nah, ini 1 hari bisa satu tempat itu habis. Oh, itu teman-teman. Jadi perkutut iramanya Pak Joko itu apa ya? Tambahannya jewawut dan jagung. Dan ternyata itu kalau dikasih jewawut itu 1 hari bisa habis. Luar biasa. Jewawut ini kalau ini uri-uri leluhur. Jadi almarhum Simbah almarhum tadi. Jadi saya itu dari kakek buyutnya itu juga penggemar perkutut. Jadi dulu orang-orang dulu itu kalau miara perkutut hanya pakainya hanya jewawut. Jadi saya praktekkan untuk burung-burung yang irama ini saya kasih jewawut. Ternyata jewawut porsinya lebih doyan daripada yang lain. Mungkin menurut Pak Joko ini sendiri itu fungsi pakan jewawut itu apa tuh Pak Joko? Kan ada millet tadi, ada. Tapi yang jewawut itu fungsinya apa? Kalau jewawut itu nganu Mas, kita amati ya. Saya juga belum ada penelitian khusus. Yang jelas kalau jewawut itu kotorannya akan kering, Mas. Oh, tuh teman-teman. Jadi kalau dikasih makan jewawut itu kotorannya akan kering. Ya. Terus asinan biasa dari batu bata merah sama cangkangnya kerang itu kita gerus, kita tutup. Oh, jadi ada tambahan juga teman-teman itu apa tuh batu bata digerus itu yang kering ya? Ya. Tuh, jangan lupa teman-teman ini Pak Joko itu nggak pelit-pelit. Kenapa sih Pak Joko tuh kok mau ngasih tips perkutut lokal irama ini kepada pemirsa ini? Ya supaya apa ya Mas, teman-teman lain juga pada bisa merawat burung dengan baik gitu. Kalau tadi masalah menang atau tidaknya itu pertama memang masalah perawatan, keduanya ya memang dari karakter burung itu sendiri. Kalau sudah karakter burungnya itu udah mentalnya juara, rajin bunyi, iramanya sudah masuk di nominasi burung irama, itu pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terus perawatan teman-teman sekalian monggo jadi di setting atau dikasih rawat sedemikian rupa, pasti burung akan menunjukkan prestasi maksimal ya, akan maksimal. Saya nggak akan pelit kok, monggo apa yang perlu ditanyakan lewat Mas Arifin atau Japrio saya itu bisa tentang perawatan burung. Saya juga tidak begitu ahli, cuman saya berusaha lebih dekat dengan piaraan atau yang kita piara. Ikatan batinnya ada. Ini juga burung-burung saya itu boleh di apa ya Pak? Kalau Mas Arifin, kalau buat lomba, kalau kita ngelihat burung yang lihat kita singshot atau kita kasih kode pun pasti memperhatikan. Jadi yang namanya bahasa mungkin sesepuh-sesepuh itu mendoro gitu ya? Ya kalau mendoro itu udah sangat benar-benar apa ya Mas, sudah sangat-sangat antara lulut. Kalau burung saya nggak tak setting lulut Mas. Tapi insting antara perkutut ya, sama ya. Pak Joko itu kan ini nggak ketekan. Burung saya nggak ketekan, ketekin malah nganu. Jadi biarpun nggak ketekan tuh apa ya bisa juara ya. Jadi memang tergantung settingannya dan perawatannya ya Pak Joko. Itu kalau menurut Pak Joko itu kalau melalui suara bibir itu perkutut irama itu yang gimana tuh Pak Joko? Itu kan kayak yang pemula-pemula kan pengen tahu. Jadi nek apa tuh kayak gitu kan ngepat. Kalau menurut kayak hur ketekung yang enak tuh gimana itu Pak Joko? Yang enak yang masuk di dalam hati Mas. Contohnya? Ya, jadi kalau
burung irama identik dengan 4 ketukan minimal ya. Ya, hur ketekuk, hur ketekuk, ya itu pasti sudah enak. Entah hur, entah oe, entah apa. Tapi kalau di lokal itu banyakkan pasti hur. Hur ketekuk. Ada R-nya ya? Ya ada tapi nggak nyaruk ya. Nggak nyaruk. Ya. Yang lebih bagus itu yang itu ya, mungkin. Atau R-nya malah lebih hilang, itu lebih bagus. Nah, kalau Pandu ini R-nya hampir nggak ada, intervalnya suaranya jelas, juga jelas, antar anggungnya juga konsisten, jadi antar dan inter ya. Inter itu antara anggungan itu sudah ada jedanya dengan enak, terus antar anggungannya juga ada yang dirasakan. Yang jelas mungkin Mas Arifin bisa kalau dengerin suaranya itu dirasa di hati itu sudah nyaman aja. Ada yang oh ketekuk, walaupun 4 tapi tidak nyaman, tapi oh ketekuk lelah gitu loh Mas ya.